Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kembali Bapa di surga, tidak henti-hentinya hati kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau tetapkan kepada kami sesuai dengan apa yang Engkau kerjakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biar kiranya Engkau terus menghidupkan kami Tuhan, supaya roh kami betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya juga Tuhan urapi, tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan boleh menjadi kekuatan dan menjadikan rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan dulu, karena istilah dunia tak kenal tidak sayang. Jadi saya mau disayang saudara juga ya. Saya Ibu Elizabeth, istri daripada almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat, yang dulu tahun 77 main film Ali Topan Anak Jalanan. Ya, ditangkap Tuhan jadi Junaidi Salib. Ya, kerjaan kami godain jiwa orang-orang yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga bersama Ibu Evi di sini bergabung ya di Women Movement ya. Jadi memang ya saya menghimbau juga ibu-ibu yang belum bergabung, mari bersama-sama kita sebagai wanita penolong suami ya harus kuat. Untuk itu kita diambil dari tulang rusuk, nggak dari tulang belakang atau tulang bokong. Kenapa diambil dari tulang rusuk, saudara? Ya, biar Bapak Ibu tahu ya. Kalau nanti diambil dari tulang bokong, ibu-ibu pasti nendangin terus ya, ngelawan terus ya. Untuk itu diambil dari tulang rusuk supaya menyanggah untuk tulang-tulang semuanya ya. Ya, pelayanan kami terutama kaum Bani Kedar Nebayot yang belum percaya kepada Tuhan. Kami ada persekutuan doa di daerah Jakarta Pusat. Kalau Kamis pertama, ini ibadahnya tiap Kamis pertama kami pengajian. Pengajian yang dibahas kitab Sayang Lama dulu dan kitabnya orang Kristen. Karena kami terbeban, banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka menganggap bahwa kekristenan itu sama saja. Yang penting berbuat baik. Ya. Beda, saudara. Nah, jadi kami terbeban untuk memberikan pengajaran. Namanya Tilawatil Injil. Ya. Nah, itu dikupas semua, pokoknya yang dari sana-sana dikupas. Lalu Kamis ketiga Praise and Worship. Seperti biasa, yang kesaksian dari kaum Kedar yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Karena kami punya jaringan. Siapa yang pertobatnya sungguh-sungguh atau yang enggak, kami pantau di situ. Lalu musik kami Gambang Romongan ala Betawian gitu ya. Dan ini salah satu kami juga seperti ini untuk kami masuk mudah kepada mereka. Jadi kalau kami sudah memasang batasan dulu sulit untuk memberitakan kabar baik. Tapi kalau kami bisa ikut alurnya mereka, kami akan mudah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sekilas itu saja. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, silakan monggo ya, supaya kita mengerti. Jangan sampai anak atau cucu kita nyebrang ya. Karena dia berpikir sama saja gitu. Dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjelaskan gitu. Yang penting udah berbuat baik, udah selesai. Seminggu sekali ke gereja cukup ya. Enggak gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara,
tadi melihat betapa pentingnya peranan seorang wanita, ya. Dan memang Tuhan menciptakan kita. Bukan laki-laki nggak penting-penting sekali. Nah, makanya Bapak Ibu di sini dipersatukan. Sesuatu yang beda dipersatukan. Meskipun ya pasti ada sesuatu selek, orang beda, laki dan perempuan gitu ya, pasti. Jangankan jenis yang berbeda, sama-sama orang Jawa saja berantem bisa. Makanya kalau menjadi Kristen yang lahir baru, saudara. Kerinduan saya dulu selalu begitu, Tuhan kalau Engkau berikan teman hidup buat saya orang yang lahir baru. Bukan sekedar Kristen. Tapi kalau kekristenan banyak saudara ya, tapi kalau lahir baru, nah itu kalau udah lahir baru udah dah gampang dah. Udah gak usah perlu khawatir ya Bapak Ibu Saudara. Nah renungan kita di hari ini adalah reclaim your calling. Saudara harus menemukan sadar diri apa panggilan Bapak Ibu Saudara sesungguhnya. Ikut Yesus tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi ada syarat yang Tuhan berikan. Nah kadangkala ini yang kita nggak mau ini. Berat. Tapi percaya Bapak Ibu ketika kita mau bersekutu dengan Dia. Kita mau bermejer dengan Dia. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Jangan tegang dong. Kasih kiri kanan salam dulu. Tuhan Yesus baik ya. Relax aja kan tadi udah ada itu. Drama. Iya santai aja santai. Sersan. Ya. Tadi udah ada drama. Wanita yang begitu luar biasa. Wanita itu adalah penolong, bukan pengrongrong. Jangan ya, harus jadi penolong. Bapak-bapak harus bangga nih kalau nggak ada ibunya nih, nggak ada istri, siapa yang mengurusin? Anak terbatas. Saya ingat waktu almarhum suami saya sakit saudara. Itu saya 24 jam, 1 bulan di rumah sakit. Yang lain nengok, anak nengok paling nengok. Udah sembuh Pak. Besok lagi datang lagi. Papa udah makan Pak. Gak bisa dia buat apa-apa, cuma begitu. Tapi istri yang menunggu 24 jam dia cebokin. Maaf ya saudara. Cebokin, dia suapin. Dia bersihin tuh mandi. Bahkan tuntun ke kamar mandi. Dan itu hanya dilakukan suami istri yang bisa. Karena duanya telanjang. Anak gak bisa lakukan itu saudara. Jadi bapak-bapak juga harus bangga. Jangan sia-siain istrimu ya. Dia penolong, pendoa yang luar biasa. Ya, ibu-ibu harus bangga dong. Ini saya udah promoin nih. Ini wanita nih luar biasa loh Pak Bu. Ya, wanita itu ahlinya manajer perusahaan lebih deh. Manajemen keuangan, manajemen keluarga. Ya, dia bisa kerjakan semua yang laki-laki punya. Dia bisa kerjakan. Bahkan saya punya tetangga ada yang bisa naik ke genteng loh itu perempuan. Beneran. Waduh, itu yang gak saya bisa kerjakan. Saya bisa kerjain semua Bapak Ibu. Apalagi sepeninggalan almarhum, akhirnya semua kan pekerjaan dia ke saya. Jadi double. Dan bagaimana saya harus bisa mengatur waktu. Atur waktu buat cucu saya. Atur waktu buat saya punya kulaan rumah makan kecil-kecilan. Bagaimana saya bisa masak, bagaimana saya pelayanan. Sampai orang heran gitu. Waktu untuk tidur kalau dipikir cuma 2 jam. Belum saya atur untuk berdoa dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dikerjakan perempuan. Perempuan yang takut Tuhan. Ya, yang sungguh-sungguh. Hebat loh itu dia. Nah wanita itu ahlinya gizi bagi anak-anak. Dia tahu
Ketika anak-anak itu sakit, dia tahu obat mana yang harus dikasih, ya. Saya ingat dulu ya waktu anak masih kecil, karena kita udah ngantuk, anak nangis mau dikasih susu, bikin susu, lupa tuh sendok bekas rendang. Karena si bapak udah ngantuk, teler, saya juga ada kecapean, Pak bikinin susu. Dia bilang begitu. Dia bikin susu lah dengan ngantuk-ngantuk. Diaduk tuh gelasnya, taruh botol, itu sendok bekas rendang, nggak taunya saudara apa coba? Dikasih lah, pantesan dia nggak diem, nguar terus, nangis terus saudara. Karena ngerasain pedes, bukan rasa susu, rasa rendang. Coba, tapi kalau ibu-ibu dia ngantuk-ngantuknya kayak apa, tetap bangun. Apalagi untuk anaknya, ya dia akan hati-hati nih tadi saya ngaduk pakai apa. Sampai sebegitunya. Dia tahu obat yang cocok untuk anaknya yang sakit seperti apa. Makanya saya bilang ahli gizi ya, ahli gizi lah tuh ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu juga adalah guru buat anak-anaknya, ya. Guru di sekolah terbatas, tapi dia guru yang setiap saat selalu ada, ya. Dan dia juga penolong buat suaminya yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat 16, ya. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan saat ini, percaya kepada Tuhan, bukan kemauan Bapak Ibu Saudara sendiri. Ada di sini yang iseng-iseng, jadi orang Kristen. Ntar bosen. Di sini begini-begini aja ya, nggak ada perubahan. Gue lihat Sidul di luar sono diberkatin, padahal dia nggak terima Yesus. Akhirnya saudara kepahitan, saudara tinggalin Tuhan. Kalau saudara iseng-iseng, Tuhan juga iseng-iseng saudara. Tapi ketika saudara meresponi panggilan Tuhan, ya saudara dipilih, diselamatkan, ditetapkan. Kita ini nggak ada bagus-bagusnya sebenarnya, ya. Udah jelek, hitam, pendek, hidung pesek, mata sipit, orang berdosa. Tapi Tuhan tuh baik banget loh, dia sayang sama kita loh. Dia selamatin kita. Kayak pemulung, kita ini dipulung. Sini anakku, sini ya, sini anakku. Kamu perlu belai kasihku. Kamu perlu aku dandanin. Kamu perlu aku hiasin. Supaya kamu gak tersesat, nak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap ya saudara jadi orang Kristen bukan sekedar ikut-ikutan. Atau karena faktor keturunan Bapak Ibu Saudara, gembala sidang, pendeta besar. Atau Bapak Ibu Saudara faktor pernikahan. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap saudara menjadi orang Kristen bukan karena faktor-faktor yang tadi saudara. Saudara pastikan bahwa saudara dipilih Tuhan. Amin. Kalau saudara dipilih Tuhan, Tuhan yang memilih saudara, biasanya Tuhan akan berkarya dalam diri kita. Sehingga saudara memiliki buah pertobatan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Tadi banyak wanita karir, banyak yang itu mungkin di dunia sana kali ya, orang dunia tuh udah pasti tuh. Ya, kerjaannya pedicure, manicure, dan leisure segala macam. Suami udah kagak diurus, ya kan? Kerja dari pagi banting tulang dibanting-banting, kepala jadi kepala, jadi kaki jadi kepala. Ya, itu banyak kita temui dan bahkan kita jumpai. Ya, tapi mbok ya ayo, mari kita sadari panggilan kita masing-masing. Ya, ada banyak hal tadi yang sudah digambarkan di dalam drama tadi, saudaraku. Bagaimana seorang wanita yang betul-betul menjadi teladan
bagi anak-anak, bagi suami, bagi banyak orang, bagi gereja. Terutama di mana kita tinggal, bagi lingkungan kita. Saudara, kalau saat ini saudara dipilih Tuhan, betapa beruntungnya kita, saudara. Betul? Nah, ada 3 proses pemilihan Tuhan. Yang pertama, Allah adalah inisiatornya. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 16 tadi, Allah berinisiatif memilih kita, memilih Bapak Ibu Saudara untuk dipanggil, diselamatkan, menjadi anaknya. Menjadi anak loh. Kalau udah jadi anak, otomatis dapat warisan. Benar gak? Ini anak yang benar. Pembantu saya pagi-pagi udah bangun jam 5. Udah ngepel, nyapu, gosok, wah bersih-bersih. Anak saya bangun jam 7, mujizat. Iya. Tapi kalau saya mati, ntar siapa yang dapat warisan? Anak, bener gak? Bukan pembantu saya, anak saya. Makanya Bapak Ibu Saudara jadikan jadi anak Tuhan. Bukan jadi anak gampangan, jadi anak Tuhan supaya kita terima ahli waris. Nah, Allah memilih kita, punya maksud dan tujuan supaya kita jadi berkat di dalam lingkungan keluarga dulu, baru tetangga, baru di mana kita berorganisasi. Ada banyak teman saya sibuk di dalam kekristenan, di dalam organisasi gereja, sibuk. Ini juga gak boleh nih saudara. Saking sibuknya gak ada waktu untuk keluarga. Sampai akhirnya, maaf kata, anak-anaknya ini jadi nyebrang saudara. Wah, ini keterlaluan ini. Jadi dia banyak sibuk waktu untuk kegiatan, tapi anak di dalam tidak terkontrol oleh dia. Akhirnya anak-anak ini melihat dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia cari perhatian di tempat lain. Akhirnya pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhirnya mereka tinggali Tuhan. Nah saudara, Allah memilih kita. Kita dilahirkan karena Tuhan yang mengasihi kita. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Memberikan anugerah yang besar. Dan keselamatan itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Karena kalau kita melihat perikop di dalam kisah Lukas ini, bagaimana kelahiran Maria, waktu Maria didatangi, dijumpai oleh malaikat, malaikat itu berkata, "Mer." Maksudnya Maria, karena orang Betawi kan, "Mer. Mer, lo mau ngandung tekdung, bunting. Tapi lo kagak boleh kasih nama lain anak lo ntar. Kasih dia nama Yesus. Kagak boleh kasih nama Bejo. Kagak boleh kasih nama Udin. Harus kasih nama Yesus. Karena nama Yesus artinya itu juru selamat. Kalau lu kagak punya juru selamat, siapa yang mau nyelamatin? Kagak ada. Biar lu banyak berbuat baik sebanyak-banyaknya, kagak bisa. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu udah dari sono, udah dibuatin. Lu harus kasih dia nama Yesus. Maryam kaget saudara. Waktu itu dia baru bertunangan kali ya. Tiba-tiba, oh jadi bahasa Betawi nih. Keterusan nih. Tiba-tiba Ucup, Bang Ucup. Dengar Maria hamil. Sakit hati enggak? Ucup.
Ditinggal lo, ninggalin gue 3 bulan. Tahu-tahu lo pulang bawa tambur. Siapa yang gak kecewa? Bener gak? Lo makan nangkenya siapa yang kena getahnya gue? Kata Ucup. Ini berat loh saudara bebannya Maryam. Zaman itu kalau ada wanita hamil di luar nikah hukumannya berat. Dirajam. Itu orang tuanya udah kayak apa, udah malu. Muka udah gak bisa lagi taruh di mana lagi. Udah bingung, babe menyaknya. Pada berantem. Lo gimana sih bebe? Punya anak lo kagak perhatiin, lo kagak peduli ya be. Apa lo tuh yang kagak bisa perhatiin. Mantu lo tuh si Ucup, mantu gila, stegi. Setengah gila maksudnya. Berantem gara-gara Maria. Maria berat untuk menjelaskan kepada Yusuf. Ini jangan main-main, saudara, ini kisah luar biasa loh. Bukan karena setahun sekali di Natalan cerita ini, enggak. Aduh, ini misinya berat. Berat saudara. Maria harus mengalami tantangan, dia mengandung bayi Yesus. Maria harus siap menerima cemoohan dari orang, perguncingan dari orang, gosip-gosip dari orang. Zaman sekarang kita aja kalau digosipin marah. Apalagi zaman dulu saudara. Jadi gosip-gosip itu udah ada dari sononya, dari dulu. Enggak sekarang aja saudara. Maria jadi bahan pembicaraan. Karena dia saat itu belum menikah. Dan bahkan mungkin Maria sempat difitnah juga kan. Maria itu pendidikannya saat itu ya boro-boro SD tamat. SD juga gak tamat. Dia lagi asik-asik ngosok. Mungkin tahu-tahu dia didatengin malaikat kan kaget. Gue kapan pacarannya. Ketemuan kagak. Gue tahu-tahu tekdung. Bingung dia. Tapi ini yang luar biasa ya. Memang kadang-kala kita nggak bisa terima visi misi Tuhan dalam hidup kita. Kita kadang-kadang maunya berontak saudara. Waktu malaikat jumpai dia mengatakan bahwa dia akan hamil, akan mengandung. Apakah Maria saat itu langsung marah-marah sama malaikat? Oh enggak. Enak aja. Gue belum apa-apa. Udah harus hamil. Kagak mau. Lu cari perempuan yang lain yang bisa bunting. Apakah Maria begitu? Tidak saudara. Dia tetap taat. Taat akan panggilannya. Dia dijumpai malaikat dia taat. Bahkan dia berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Luar biasa. Walaupun risikonya entar. Tapi Maria berkata, jadilah sesuai perkataanmu. Saudaraku, ketika Maria dijumpai oleh malaikat Tuhan, dia tidak menyanggah, dia tidak menolak, dia penuh kerendahan hati bahwa dia tahu akan visi Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa ini menjadi besar dan banyak orang datang kepada Yesus. Lewat Maria. Padahal kalau dilihat orang hamil pada zaman itu perjalanannya itu nggak mulus saudara. Naik turun gunung kayak apa itu? Dengan bawa tambur besar ya. Sampai di jalan, Bang Ucup. Ayo mau istirahat nih Bang Ucup. Udah capek nih Bang. Semua nolak-nolak, nggak ada yang mau menerima kelahirannya dia. Waktu Maria hamil, dia menjelaskan kepada Yusuf. Yusuf gak percaya. Tapi beda, ketika Yusuf udah dilawat Tuhan, diyakinkan Tuhan, baru dia mau percaya dan bertanggung jawab atas kehamilan Maria.
Nah seseorang kalau enggak dilawat Tuhan, kita kalau enggak dilawat Tuhan, enggak Tuhan sendiri yang melawat, enggak bisa. Meskipun Bapak Ibu Saudara, lo jadi Kristen lo. Kalau enggak ikut Yesus mampus lo ke neraka lo. Enggak bisa. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Kakak saya 11 keluarga. Saya paling kecil. 1 sampai 5 ke sana. 6 ke bawah Kristen. Saya nggak kurang-kurang untuk memberitakan kabar baik sama dia. Dari halus sampai kasar. Sampai saya ibaratkan buah duren yang berduri. Lu kalau nggak percaya Yesus, lu dicambuk lo sama itu lo. Sampai saya begitu. Saya ngijilin terus. Tapi satu ketika saya lagi ngobrol sama kakak saya. Nah ada satu lagi mau bersembayang lah. Dia tanya-tanya saya segala, madepnya mana nih. Saya suka, lu bingung banget sih lo sembayang. Saya begitu saudara. Lo dikasih yang gampang-gampang, cari yang susah. Udah, gue mau kalau sembayang madep mana aja jadi. Kagak bukan ada ininya kata gitu. Udah, singkat saya suatu waktu ada momen saya lagi ngobrol, dia lewat sambil nyincing sarungnya gini, permisi gitu sama saya. Saudara saya nggak ngomong apa-apa saudara, cuman saya bilang, lo nih gangguin gua aja lo. Tuhan lo buta huruf, saya bilang begitu. Tuhan lo buta huruf. Ini jangan dicontoh ya, saya kan udah biasa sama keluarga saya. Orang sembayangnya pakai bahasa yang sana. Udah tuh. Rupanya perkataan saya itu nancep saudara. Pada saat dia melakukan ibadahnya. Dia terngiang-ngiang tuh perkataan saya tadi. Bener juga ya. Dia selesai. Li, lu gila lu ya. Gue kagak kusuk sembayang. Kenapa? Gue pikir bener juga. Gue ngomongnya pakai bahasa yang gue gak kenal, gue gak tahu. Ya iya itu saya bilang, tapi kan lu lakuin terus. Saya bilang begitu. Singkat cerita akhir kakak saya mau belajar saudara. Puji Tuhan, terima Yesus ujung-ujungnya. Padahal saya gak pernah nginjil loh. Cuman saya perkatakan itu tadi. Yang saya bilang kadang-kadang saya suka udah capek ngomong sama mereka dari halus sampai kasar saudara. Ya. Saudara harus paham betul. Kita sudah ditetapkan dan buahnya itu harus tetap. Jangan kita pas menghadapi permasalahan, pas menghadapi lancar-lancar saja sukacita, nggak ada masalah, kita semangat ikut Yesus. Ke gereja nggak dihitung, sampai nyanyi luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Begitu masalah datang, apa iya, ragu. Saudara mah jadi orang Kristen, baik waktunya tidak baik tetap semangat. Itu namanya buahnya tetap. Tidak dipengaruhi oleh kehidupan, ekonomi apapun. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Itu. Tapi kalau saudara cuman ikut Yesus sekedar ikut-ikutan, gak ngerti panggilan saudara sebagai anak Tuhan itu apa, saudara pasti mengalami kekecewaan. Jangankan suami saudara, istri bisa ngecewain, anak bisa ngecewain, mantu apalagi bisa ngecewain kita. Iya, gregetan kalau udah mantu ngecewain. Iya saudara. Jadi Tuhan mau kita ini tetap pandang kepada Yesus, pegang janji Tuhan. Peka peran kita nih sebagai apa? Peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai istri yang melayani suami. Saya punya kawan nih banyak kesaksian saudara. Ini hamba Tuhan istrinya nih, suami istri melayani. Ini karena teman saya ceritakan di sini. Kesaksian hidup.
Tapi istrinya tidak menopang pelayanan suaminya. Padahal istri gembala loh. Suaminya bikin stres. Kami hanya bisa menguatkan dan mendoakan istri supaya Tuhan ubahkan. Tidak layak sebagai istri gembala, mata duitan. Enggak di sini, di sono. Saya enggak nyinggung, nyender. Mata duitan, apa-apa dihubungin sama duit melulu. Lakinya disuruh kerja, jadi motivasinya udah beda, bukan pelayanan lagi. Dan dia tidak pernah mendoakan suaminya. Yang ada keributan terus. Suaminya ini karena teman baik, jadi dia sering sharing sama kita gitu. Ya kita sebagai ini yang bisa mendoakan supaya Tuhan jamah istrinya. Kasihan saudara. Padahal suaminya itu punya darah tinggi loh. Itu kalau udah ini aku ngeri sih. Takutnya stres terus jadi pecah pembuluh kan bisa saja. Gregetan. Secara manusia gregetan, ada ya begini ya. Saya bilang semua di pelayanan duit. Ini duit semua. Kalau orang gak kasih duit, wah diomongin. Bapak itu udah gak ngasih sumbangan kita. Gini. Wah sebagainya. Aduh ampun, bertobatlah. Ya. Kita gak bukan seperti itu ya. Siapapun kita, mau istri gembala, istri prawira, istri jenderal, kita tetap melayani Tuhan. Tugas, panggilan dan tanggung jawab kita. Ada orang yang ditetapkan sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, sebagai karyawati tadi ya. Ada sebagai yang ibu-ibu bisanya bercermin. Tadi saya bilang pedikur, manicure dan sebagainya di sure. Ya, pokoknya sure deh. Saya nggak tahu istilah itu ya. Ada yang kerjaannya nggosip dan sebagainya. Tadi saya tunjukkan, bagus sekali itu drama tadi ya. Cermin bagaimana ibu-ibu di sana tentunya yang orang di luar Tuhan. Kita sudah ditetapkan, ada yang jadi WL, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi semua pendoa ya. Itu sudah ditetapkan dan itu nggak lancar-lancar saja, pasti ada tantangan. Nggak mungkin nggak ada tantangan. Makanya saya bikin lagu. Ada resiko waktu kita ambil keputusan. Waktu kita ambil keputusan, kita ikut Yesus, kita merespon panggilannya, ada resiko. Enggak enak-enak aja. Resiko dibuang keluarga, dikata-katain kafir. Ya, resiko dipecat. Kalau di angkatan, saudara mau naik pangkat, namanya Yohanes harus jadi Mamat. Baru naik pangkat. Kalau saudara jadi Yohanes terus kagak naik-naik. Itu udah hukum dunia. Banyak saudara begitu, saya dengar cerita. Saya kan suka diundang pelayanan di Gatot Subroto tuh RSPAD. Ceritanya banyak. Bu, wah kami sedih lah bu, hati kami bu. Bapak Jenderal ini bu, sudah gak ada lagi di sini bu dia. Kenapa? Sudah berubah bu namanya. Jadi apa? Ahmad Sofei. Wah, pangkatnya bu udah jenderal 1 bu. Ya kita kalau udah kayak gitu mau ngomong apa? Ya kan? Jadi betul-betul tantangan iman nih ketika kita diperhadapkan di dunia ini. Kekristenan itu bukan kayak begini. Ke gereja rutin, bukan. Kekristenan itu hidup ketika kita berinteraksi keluar dari gereja. Itu kekristenan. Itu ibadah kita yang betul-betul. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, itu ibadah kita. Kalau gini pertemuan ibadah untuk kita dicas, diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan iman kita. Ya, dikasih waktu cuma 2 jam. Harinya hari Minggu, tanggal merah. Saudara, kadangkala kita gak mau ngaca diri, udah dikasih waktu enak sama Tuhan, kagak datang juga. Kalau gue jadi Tuhan, kebangetan bah, gue gampar-gamparin loh. Iya, saudara dikasih enak loh sama Tuhan, pakai baju cantik-cantik.
Saudara datang sama Tuhan, nyeker boleh, pakai sepatu boleh, ya enggak? Mandi boleh, enggak mandi juga boleh. Bebas, bahasanya gampang. Saudara enggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Indonesia, bahasa Batak, ke bahasa Batak. Berdoa. Saudara orang Chinese, enggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Chinese. Mudah kan? Tuhan kita enggak menyusahkan. Yang sering menyusahkan kita sendiri, kita bikin susah. Saya orang Betawi, nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik, gue berdoa bahasa Betawi. Babe gue yang di sorge, dikudusin di nama lu, datang dah kerajaan lu, selesai, ceplok, sini gue rapin lo, ya kan? Nggak susah-susah. Makanya waktu Petrus mau tenggelam, dia nggak berdoa panjang-panjang. Bapak kami yang di surga dikuduskan, kok belum kelelep. Dia cuma bilang Tuhan tolong, gitu doang. Ya enggak? Iya. Jadi jangan dibikin ribet. Tuhan udah tahu, lo belum ngomong juga dia tahu. Jangan lo ngomong tikus ngobrol aja dia tahu. Karena dia maha tahu. Waktu Adam ngumpet dia tanya, Adam di mana? Sebenarnya Tuhan tahu enggak? Tahu. Cuma dia mau ngetes doang, lo jujur kagak, ngaku kagak. Gitu doang kok. Tuhan kita mah kagak bikin ribet. Ibadahnya enak. Ngadepnya bebas, ya kan? Mau utara, selatan, barat, timur, daya, terserah. Ya kan? Enak. Kita aja yang bikin ribet kadang-kadang. Ke sono dulu ah. Ke sini dulu ah. Ke sono dulu, segala macem. Pusing. Tuhan melihat hati kita. Hati. Yang penting di situ hati. Yang penting bukan bungkusnya, yang penting bukan pinternya, yang penting bukan pangkatnya, yang penting isi hatinya. Oh. Pohon baik, buahnya jatuh maka gak kemana-mana, tetap baik. Jarang Betawi nih Pak. Aduh, ntar pulang jangan pakai bahasa Betawi semua. Aduh, haleluya. Saudara, kita dipanggil dipilih Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Masalah tetap ada karena kita masih di dunia. Ya, tetap ada masalahnya, ribet, apalagi perempuan. Ribet banget dah. Kadangkala kita laki ngomong satu, ya, 1-2 kata. Perempuan 1000 kata. Saya dulu kadang-kadang kalau dulu belum bertobat nih, kalau ngomong perkaranya sih sedikit, ngomongnya panjang. Suami saya cuman gini doang ngeliatin. Lu kayak bimoli katanya. Bibir ngonyong 5 cm. Apa sih? Maaf Pak. Perempuan tuh cuma perlu didengar. Lo mau reaksi apa enggak, dengerin aja. Udah. Tapi bagus direaksiin supaya dia gak kesinggung gitu. Nah kadangkala inilah yang membuat pertengkaran-pertengkaran kecil karena tidak ada saling. Ya. Secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita berikan waktu untuk kita membangun komunikasi. Apalagi membangun mesbah di dalam rumah Tuhan. Itu indah sekali. Ya, kita libatkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Banyak masalah silih berganti, menjalani kekecewaan, kebangkrutan, ya, dimusuhin keluarga. Banyak resiko-resiko. Kadangkala kita, bikin susah banget ya ikut Yesus, begini-gini aja ya. Susah sekali ya kadang-kadang kita mikir begitu. Udah dah, nggak Yesus-Yesusan lagi ah. Apalagi sekarang banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi iman kita, saudara. Baik lewat sosmed, ya. Kita kalau nggak punya dasar yang kuat firman Tuhan, kita akan goncang. Makanya Tuhan bilang harus buahnya tetap, nggak goyah. Supaya apa yang kamu minta nanti di dalam nama Yesus Tuhan kasih. Ini kita kadang-kala nyohoknya doang kalimat yang belakang. Oh Tuhan minta ya suamiku diberkatin, minta kaya. Nggak bisa, lo kerja dulu. Lo layanin gua dulu.
baru semuanya ditambahin. Tuhan tidak mau kita undur saudara, tetapi tetap bersemangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu selama kita masih hidup untuk menjadi berkat. Tuh tadi pujian tadi. Hidup jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Dan untuk berbuah lebat, berdampak. Oh gue enak tuh deket Bu Esther ya, orangnya aduh lemah lembut banget ya. Aduh kalau aku sharing sama dia, aduh dia kasih jalan keluar, dia doain, indah. Orang dunia gak pernah denger doa kayak kita loh saudara. Saya pelayanan, saya kalau pelayanan ke rumah sakit, saya doanya gak pelan-pelan. Itu kan satu bangsal tuh suka ada 3 orang gitu, 4 orang. Saya doanya kenceng-kenceng. Tuhan Yesus tolong sembuhkan Pak Petrus supaya engkau jamah lewat sakit penyakitnya. Dia boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan bekerja dalam diri Pak Petrus. Dalam nama Yesus, engkau Tuhan yang besar, yang dahsyat, mempunyai mujizat yang luar biasa. Saya klaim janji-janji Tuhan. Yang nangis Bu Haji di sebelah. Saya kaget. Loh kenapa Bu Haji? Pak, Bu, saya terima kasih. Saya mau dong didoain. Doanya enak banget ya orang Kristen ya. Tuh coba. Jadi berkat saya gak nginjilin enggak. Kadang orang Kristen berdoa. Ya kagak denger. Perkatakan iman timbul dari pendengaran. Bu Haji tadi denger perkataan firman. Dia minta didoain sama saya. Saya gak beritakan kabar baik sama dia. Cuman doa doang. Enak Bu, doanya saya mau juga dong didoain. Bener Bu, saya Kristen Bu. Gak apa-apa Bu, saya mau Bu, mau. Orang kalau udah kepepet juga mau aja dia. Iya. Paling enak tuh pelayanan di rumah sakit. Yang kejut-kejut gitu, enak. Didoain sama kita mau aja dia pasti. Nah kita mau bodoh baing ya, sabodo toing. Bodoh amat. Yang penting nama Yesus kita sudah sampaikan. Nah tugas kita kabarin aja. Ya, kabarin kabar keselamatan. Percaya gak percaya ya nanti Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan bilang jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan orang Kristen, bukan. Jadi murid. Kalau udah jadi murid kan gampang. Ya kan? Dimuridkan. Kok jadi ini orang Kristen stres saudara. Ya. Nah kita melihat dari perjalanan kelahiran Maria, Yesus melalui Maria. Akhirnya banyak orang mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Ya, bahwa di sana ada seorang raja yang dilahirkan. Yang tahu siapa? Orang Majus. Orang Majus sama gembala-gembala. Tapi yang tahu duluan gembala. Gembala sampai bingung lihat bintang. Oh di sana no lahirnya. Orang Majus bingung. Masa ada raja lahir di kandang? Gak mungkin. Akhirnya dia nyasar. Tapi gembala lihat. Oh di sana no. Mereka berebutan. Masa iya raja lahir di kandang? Jangan-jangan raja dangdut kali ya yang lahir. Sampai begitu. Iya. Tapi karena mereka tunduk, mereka taat, mereka jumpai itu bayi Yesus di kandang. Kehadiran mereka tidak sia-sia, membawa visi yang besar. Kita harus siap para wanita menjadi alat bagi rencananya Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan apa sih yang Tuhan mau inginkan dalam hidup saya? Gitu. Yang Tuhan mau, jangan yang kita mau banyak. Tapi yang Tuhan mau, jadi nanti kita dibimbing, dituntun. Gitu. Yang sesuai, ya. Supaya terrealisir, nyata penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kayak Maria aja deh taat. Gak usah kita ngeyel-ngeyel sama Tuhan tawar-tawaran, gak usah. Taat, tunduk. Kita harus siap menjadi alatnya Tuhan. Ya, menjadi penolong-penolong untuk suami-suami, penolong untuk anak-anak. Penolong untuk gereja. Tiang doa gereja ini perempuan, kenapa banyak perempuan di gereja daripada laki-laki? Ayo,
Karena perempuan-perempuan ini kuat, saudara. Bukan kuat makan aja, saudara ya. Ada juga yang kuat makan. Nggak nyinggung, nyender. Enggak ya, saudara. Karena perempuan itu ya lebih banyak waktu ya. Untuk kalau suami kan kerja atau ngajar dan sebagainya. Perempuan itu banyak waktu untuk memberi dirinya datang kepada Tuhan. Nah, kita suami harus mensupport supaya pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan. Ya. Nah, bagaimana kita harus hidup sebagai wanita? Makanya ada wanita bijak gitu. Saudara ikutin aja ya. Ada acara-acara yang untuk membangun iman kerohanian kita ya, saudara ikutin ya, supaya kita bersinergi, hidup jadi berkat. Karena ada pujian kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup jadi berkat. Sebelum kita pulang, hidup kita harus jadi berkat ya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah Maria ya, kita bisa melihat teladan seorang hamba Tuhan yang taat dan percaya, dan dia siap menjadi alat bagi rencana Allah. Marilah kita mengambil inspirasi, kita mengambil kesimpulan kehidupan kita dan meresponi pesan-pesan Tuhan lewat janjinya di dalam firman-Nya. Ya, supaya kita tahu apa yang Tuhan ajarkan, yang Injil katakan di dalam kisah Lukas 1 ini. Kita bukan hanya sekedar rutinitas tiap tahun. Ini kalau saya gambarkan perjalanan Maria ini berat loh. Sampai dia nangis. Susah meyakinkan orang-orang. Berat. Nanti suatu waktu kalau saya diberi kesempatan, saya mau bikin drama lenongnya ya di sini ya. Kalau ada waktu. Ya. Betapa Maria itu luar biasa. Tapi biarlah kita yang sudah dipanggil, ditetapkan, dipilih. Biarlah kita meresponi panggilan Tuhan. Supaya kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Amin. Kuat imannya terutama di dalam Tuhan. Dan selalu menopang pekerjaan suami kita apapun itu. Ya, supaya kita menjadi berkat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.